Berarti ini sekarang kita lagi ngomongin step-stepnya untuk seorang pecandu game online supaya bisa bebas. Yang ke satu tadi kamu bilang ada komitmen pribadi. Ada komitmen pribadi, 2 ada rekonsiliasi keluarga. Ada step-step berikutnya? Yang selanjutnya itu ada bantuan dalam komunitas. Ini masalah perlu diselesaikan dalam komunitas. Karena kalau kita nggak punya teman-teman, nggak punya teman curhat, gereja, itu kita paling cari penghiburannya lagi itu ke game. Jadi kita perlu mengganti komunitas. Ya? Iya, waktu saya pulih itu, saya harus mengganti teman-teman saya dari pemain game menjadi orang-orang yang punya hobi-hobi lain. Jadi saya bilang sama teman-teman game saya, kita nggak main lagi ya. Saya harus berubah komunitas. Nah, kalau dalam maksudnya orang kecanduan narkoba nih, mereka bilang ada istilah sakau. Ya, nah sakit semua badannya gitu ya. Ada satu urge gitu ya, maksudnya ini secara fisik mereka disiksa banget dengan post addictionnya itu. Atau mereka tersiksa. Nah kalau game ini ada nggak kayak gitu? Wah itu kalau dalam beberapa bulan pertama itu langsung depresi berat sekali. Karena cara kita menenangkan emosi itu hilang. Tanpa game itu saya nggak tahu ini cara saya mengelola emosi marah atau kecewa atau sedih itu bagaimana. Tapi karena sudah ada ruangan yang dulu ada game di situ, gamenya disingkirkan, kita bisa mengisi dengan hal yang lebih bagus. Nah inilah yang penting dalam komunitas ini. Salah satu hal yang paling mengubah saya itu adalah perjumpaan saya dengan Tuhan. Tadi saya sudah mention setelah saya tamat SMA, hampir gak lulus karena game, saya akhirnya tidak punya kehidupan apa-apa, di rumah terus. Januari 2016, ada sebuah hujan badai yang besar yang mematikan semua internet dan listrik sampai saya hanya ada di kegelapan ruangan saya. Stone Age. Ini di Jakarta? Di Salatiga. Saya dulu sekolahnya di Salatiga. Dan di sana saya melihat ada Alkitab tua di sana yang saya nggak mau baca. Dulu Papa dan Mama nggak mau belikan hadiah ulang tahun apapun kecuali Alkitab. Dan saya sebel banget. Tapi setiap tahun dikasih Alkitab baru? Setiap tahun dikasih Alkitab baru, nggak dibaca. Dikira bakal membantu, tidak membantu. Kemudian saya mulai membaca dan saya teringat ada orang-orang Kristen di sekolah saya di Mountain View Christian School Salatiga yang benar-benar mengasihi saya walaupun saya orangnya perkataannya kotor, penampilannya jelek, sama bermasalah secara psikologis hingga antisosial, agresif. Mereka mengasihi saya apa adanya. Mereka masih mengajak saya pergi, yuk minum bareng kemana yuk, minum ya bobati atau apa gitu, makan roti bakar yuk gitu. Mereka masih sangat peduli. Dan orang-orang itu membuat saya sadar bahwa kasih Tuhan itu nyata. Dan ketika saya memegang Alkitab itu, saya menyatakan kepada Tuhan, Tuhan dari Alkitab ini, saya mau Tuhan mengubah hidup saya yang buruk ini memberikan saya tujuan hidup yang baru. Amin. Ya, dan saya tidak tahu bahwa akhirnya Tuhan akan menuntun saya, mendampingi saya dengan setia melewati masa-masa kekelaman untuk jadi pulih lebih baik, bisa mengelola depresi walaupun masih ada. Sampai sekarang saya bisa membantu banyak orang. Ini adalah anugerah Tuhan yang bukan dari saya. Saya percaya cara Tuhan bekerja itu supaya dia mendapat semua kemuliaannya. Sehingga saya tahu ini bukan karena saya dan semua orang lain tahu ini karena Tuhan saya hebat. Wow. Ya, tapi sekali lagi juga ya, maksudnya bagi anak-anak muda nilai kerohanian itu bukan sesuatu yang istilahnya wajib gitu loh. Bagaimana caranya orang tua? Kadang-kadang orang tua dalam kefrustasian kita mempunyai kecenderungan untuk memaksa, menghukum, dan kemudian istilahnya bahkan mengambil apa yang mereka miliki gitu. Nah, bagaimana menurut kamu? Karena masalah ini dalam otak. Ini gadget diambil, ini masalahnya akan muncul dalam aspek lain kehidupannya. Ini nggak bisa dipaksa untuk diambil. Kita harus bekerja sama bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, praktisnya bagaimana? Dengan komitmen itu, orang tua bisa membantu anak-anak mencari hobi-hobi lain. Saya punya berbagai hobi. Misalnya, saya suka olahraga, tiap pagi saya lari, saya suka menggubah puisi, saya belajar main gitar, saya belajar main drum, saya belajar mengajar, saya ikut seminar dengan papa ke berbagai kota. Dan itu benar-benar memulihkan hubungan kami dan memberikan saya cara lain untuk mengelola emosi. Jadi lain kali kalau saya lagi galau nih ya, saya daripada cari game lagi atau masalah-masalah yang lain itu, saya carinya itu sharing sama teman. Saya carinya itu mengubah puisi, menumpahkan curahan hati. Nah itu jauh lebih sehat. Nah kadang-kadang orang bilang ya udah saya nggak main game, saya bakal misalnya nonton Netflix banyak-banyak. Itu bukan substitusi yang sehat. Kita perlu mencari sesuatu yang bagus dan produktif. Kalau itu dari satu adiksi ke adiksi yang lain. Iya benar. I see, oke. Nah kemudian gini, berarti kita pernah lihat satu
satu video nih, orang tua ambil senapan nih, ini kan ini mungkin di Amerika nih. Kemudian TV-nya ditembak, jedar, ini handphonenya diinjak-injak, dikapak gitu. Is that a good way? No, that's not a good way. Itu namanya bisa menang pertengkaran tapi kalah peperangan. Karena jembatan komunikasi di antara orang tua dan anak hancur. Oh, jadi hancur. Jadi anak ini jadi pahit. Ya udah, lain kali gue ada masalah, gue nggak sharing sama lo, lu mati buat gue, tunggu gue dewasa, lu gue tinggalin nanti. Nah ini nggak bagus. Itu namanya orang tua frustrasi, bukan orang tua yang sukses. Itu dari rasa takut yang mendorong, bukan rasa benar-benar mau mendisiplin dalam kasih. Nah berarti gini, apakah orang tua harus beliin gadget? Enggak. Jadi rekomendasinya dari World Health Organization adalah sebelum anak umur 13 tahun jangan berikan smartphone, kasih dumb phone. Dumb Dan phone itu yang tidak bisa touchscreen atau yang aneh-aneh gitu. Kan kalau komunikasi alasan perlunya. Hanya untuk telepon atau kirim pesan. Iya, gitu nggak perlu saja. smartphone. Dan bahkan kalau dia lebih tua daripada itu, pastikan dia bertanggung jawab. Kalau nggak bertanggung jawab, jangan kasih. Sekali dikasih HP, nggak bisa diambil lagi. Sekali dikasih smartphone, nggak mungkin diambil lagi. Itu nggak ada jalan baliknya. Jadi perhatikan itu. Kalau dia, pastikan dia punya aktivitas-aktivitas lain. Yang paling penting adalah hobi seni dan olahraga. Seni ada membantu kita mengekspresikan emosi dengan sehat. Saya mengubah puisi, itu seni. Olahraga membantu kita mengeluarkan neurotransmitter dopamin yang membuat kita merasa senang. Kalau kita sudah senang, kita nggak bakal mencari kesenangan lain yang lebih buruk kan? Jadi saya mencari kesenangan itu dalam olahraga. Orang yang berlari banyak itu biasanya pikiran mereka sehat, otak mereka sehat. Jadi bantu anak-anak mencari seni dan olahraga. Itu sangat membantu kita. Oke, dan kemudian bagaimana dengan game konsol? Maksudnya ya Xbox, Wii, PS4, PS5, recommended nggak untuk dibelikan buat anaknya? Kalau game konsol ya yang penting itu apakah itu online. Kalau online itu ada kesempatan lebih besar, kemungkinan lebih besar anak-anak jadi pecandu. Mereka selalu online sekarang kan? Ya, enggak selalu. Ada game-game yang nggak online. Yang nggak online itu biasanya tidak candu. Hanya sedikit yang bisa mencandu. Kalau gitu tandain aja sama anaknya. Pastikan anak-anak ini bisa mengikuti batasan. Dia bisa menetapkan batasannya sendiri. Jadi kalau dia kejeblosan terusnya, 5 menit lagi mah, 5 menit lagi mah, 5 menit lagi mah, jangan gangguin aku, 5 menit lagi mah. Nah itu dia belum siap untuk bisa memakai gadget seperti itu, jangan kasih. Kalau dia menunjukkan, dia bilang dia main setengah jam, dia selesai setengah jam, baru kasih. Termasuk kalau orang tua berkata kan ini udah, kalau anak gua nggak punya nih, berarti ntar gua dikira miskin nih gitu sama teman-teman gua. Benar, sebenarnya tekanannya itu sama orang tua. Nah, apakah orang tua berani punya anak-anak yang punya HP-nya jelek? Yang kuper. Ya, yang sudah tua. Ya. Di Amerika, saya ketemu banyak orang tua rela kasih anaknya itu smartphone waktu mereka umurnya 17, 18. Mereka nggak musingin opini orang lain. Karena mereka punya pendirian sendiri yang teguh. Nah kita kan di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh opini orang lain. Inilah budaya kita. Tapi kita harus memikirkan siapa yang kita mau senangin. Tuhan atau diri kita sendiri. Reputasi keluarga. Wow. Itu pertanyaan. Amazing. Keren.